Pembahasan kita kali ini mengenai bersuci, yang mana pengertian toharoh, kalau menurut bahasa artinya adalah bersih dan suci. Namun dalam istilah fikih, toharoh ini artinya bersih dan suci dari najis dan hadas. Pembahasan mengenai najis dan hadas ini akan dijelaskan lebih lanjut, karena najis dan hadas ini sekilas banyak yang menganggapnya sama, padahal sesuatu yang berbeda. Ya, satu sama lain antara najis dan hadas ini berbeda. Perbedaan bersuci ya atau toharoh dengan membersihkan. Tadi sudah kita lihat video tentang negara yang paling bersih di dunia. Nah, dia adanya di kategori membersihkan diri ini, ya, bukan di toharoh. Karena toharoh itu hanya untuk orang Islam. Sekali lagi, toharoh ya hanya untuk orang Islam. Beda dengan membersihkan diri. Membersihkan diri ini untuk semua manusia, mau dia Islam mau bukan, ya itu pasti mereka membersihkan diri. Tapi kalau toharoh ya atau bersuci ini hanya untuk orang Islam. Kenapa? Karena toharoh itu harus ada niatnya. Wudhu ada niatnya. Tayamum, mandi wajib, ya semua ada niatnya. Terus tata caranya ya untuk toharoh ini diatur oleh syariat Islam. Ya, wudhu nggak bisa kita sembarang membasuh apa-apa, tidak. Ya, sudah ada ketentuannya. Ya, urutannya juga. Ya, begitu juga dengan tayamum, sudah ada ketentuannya. Mandi wajib juga sudah ada ketentuannya. Artinya diatur. Ya, tapi kalau membersihkan diri ini bebas. Ya, membersihkan diri bebas. Ya, kita cuci tangan, kita mandi biasa, ya, kita menjaga lingkungan, mencuci baju, ya, membersihkan rumah, ya, nyapu, ngepel dan lain-lain. Ini semua bebas, tidak ada ketentuannya, tidak ada niatnya, tidak ada tata cara khusus, tidak ada tata cara khususnya. Oke, kesimpulannya apa? Bersuci ya atau toharoh itu udah pasti membersihkan diri. Ya, tapi kalau membersihkan diri itu belum tentu bersuci atau toharoh. Nah, alat yang paling utama untuk bersuci dalam Islam adalah air. Ya, wudhu menggunakan air, istinja ya atau cebok menggunakan air, mandi wajib juga menggunakan air. Ya, tapi tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Ya, enggak semua air. Hanya air mutlak lah ya atau air yang suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk toharoh atau bersuci. Macam-macam air. Yang pertama yang tadi, air mutlak. Ini yang bisa dipakai untuk berwudu, untuk istinja, untuk mandi wajib. Ya. Apa? Ini air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Selama 3 sifat ya, baik warna, rasa dan baunya tidak berubah. Ini namanya air mutlak. Apa saja tadi yang bersumber dari langit? Air hujan, ya. Apalagi? Air embun, ya atau dari dalam perut bumi atau bersumber dari bumi. Ada air laut, mata air, sumur, ya, air salju, air sungai, termasuk air keran di rumah kita, ya walaupun di sini tidak ada air keran, tapi air keran itu kan sumbernya disedot oleh mesin dari dalam perut bumi, ya. Jadi bisa jadi nama lain dari air keran ya air sumur, ya atau mungkin mata air, ya atau air keran kita berasal dari air sungai yang dialirkan melalui mesin-mesin khusus yang disalurkan ke rumah-rumah kita. Seperti itu. Nah, kalau tadi air yang bisa dipakai untuk bersuci, sekarang air yang tidak bisa ya dipakai untuk bersuci. Dia nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai mandi wajib, ya atau tidak bisa dipakai untuk istinja atau cebok. Apa saja? Nih, yang pertama itu air mutlak. Ya, air mutlak tuh air yang tadi yang bisa dipakai bersuci, tapi dia bercampur
dengan benda lainnya, ya, bercampur dengan benda lainnya, walaupun benda tersebut suci. Karena bercampur dia berubah tuh, ya, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya juga berubah. Itu. Contohnya apa? Contohnya ini, ya. Kuah mie ayam. Kuah mie ayam ini kan awalnya dia air apa? Dari keran ya, atau mungkin dari air galon. Air galon itu kan air sungai. Intinya dia air mutlak. Tapi karena sudah dicampur dengan macam-macam benda, ya, misalnya kecampur dengan garam, dicampur dengan kecap, dicampur dengan saus, sambal, micin, dan lain-lain, ya, akhirnya berubah tuh, ya, warnanya berubah, yang tadinya bening jadi kecoklatan, rasanya juga berubah, yang tadinya tawar menjadi asin atau pedas, dan aromanya pun berubah, ya, aromanya berubah. Nah, semua benda yang masuk ke dalam air ini suci, ya, suci. Kecap suci, garam suci, apalagi saus suci, semua suci, gitu. Nah, meskipun semuanya suci, tapi air yang ada di dalam mangkuk ini ya, atau kuah mie ayam ini sudah bukan menjadi air mutlak lagi. Ya, dia nggak bisa dipakai untuk istinja, nggak bisa dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Kalau dimakan atau dikonsumsi boleh nggak? Boleh. Ya, kalau dimakan atau dikonsumsi boleh. Ya, karena tadi bercampurnya dengan benda yang suci, kecap suci, ya, saus suci, micin suci, garam suci, gitu. Karena bercampur dengan benda yang suci. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa ini? Air kelapa. Air kelapa boleh nggak diminum? Boleh. Suci dia, boleh diminum. Ya, tapi karena dia merupakan air yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, bukan yang turun dari langit atau bersumber dari bumi seperti yang tadi, maka air kelapa ini nggak bisa dipakai untuk istinja atau cebok, atau dipakai untuk wudhu nggak bisa, atau mandi wajib nggak bisa. Kalau diminum boleh, ya. Kalau diminum boleh. Atau air dari buah-buahan lain ya, misalnya di semangka, ya, ataupun di melon, ya, ada tetesan-tetesan airnya. Nah, itu silakan dikonsumsi boleh, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Selanjutnya ini air mustakmal. Ya. Air mustakmal ini air yang sudah dipakai untuk bersuci dan jumlahnya kurang dari 2 kulah atau sedikit. Ya, air mustakmal ini eh, jumlahnya sangat sangat sedikit. Kalau lebih dari 2 kulah, kalau lebih dari 2 kulah atau jumlahnya sangat banyak, itu nggak apa-apa. Misal kita berwudu di danau, ya, danaunya itu airnya jernih, ya, kita berwudu di situ. Otomatis kalau kita wudu di situ pasti air yang bekas kena badan kita tuh, netes-netesnya pasti kan jatuh ke danau lagi. Nah, itu nggak apa-apa karena air danau jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau kita berwudu di baskom misalnya, ya, terus kita celupin tangan kita terus wudu, netes-netes lagi airnya ke baskom, nah otomatis air tersebut menjadi air mustamal. Itu nggak bisa. Apalagi air mutanajis, ya, air yang terkena najis, ya, dan jumlahnya